Yang kita bahas tadi, minyak asiri biasanya digunakan dalam industri-industri, baik dari industri farmasi, industri kosmetik, bahkan industri parfum. Dari berbagai macam minyak asiri yang sudah kita bahas, salah satu yang populer yaitu minyak mawar. Nah, dari minyak mawar ini bisa digunakan sebagai parfum, bisa digunakan sebagai kemiahan kosmetik, dan harganya juga cukup mahal. Lalu bagaimana sih tanggapan orang-orang mengenai ekstrak mawar ini? Apakah mereka sudah tahu atau apakah masih ada yang belum tahu tentang manfaat dari ekstrak ini? Yuk kita tanya tanggapan masyarakat tentang hal yang telah kita bahas tadi. Boleh nggak sebentar? Boleh. Maka sebelumnya tahu nggak sih apa itu bunga mawar? Kalau yuk kita tanya lagi, bagaimana sih tanggapan masyarakat lain tentang ekstrak bunga mawar ini? Kakak, boleh nanya sebentar? Iya, boleh. Pas sebelumnya tahu nggak sih bunga mawar itu apa? Tahu dong. Masa nggak tahu? Berarti tahu dong gimana minyak bunga mawar itu? Ya. Itu nggak sih masuk ke dalam essential oil itu? Iya, hampir mirip kayak gitu. Nah, terus tahu nggak sih apa sih bedanya minyak asiri dengan minyak nabati? Minyak asiri itu kayak lebih volatil nggak sih? Kayak gitu. Dan ya emang volatil dan aromanya mungkin lebih menyengat gitu kan. Terus selama ini Mbak tahunya minyak mawar itu biasanya digunakan buat apa aja? Banyak sih, parfum bisa, kosmetik gitu kan, terus aromaterapi juga kan. Farmasi juga bisa. Oke, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Ada tanggapan masyarakat tentang apa sih kegunaan dari bunga mawar ini? Ekstrak bunga mawar ini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak ya dari ahlinya. Ya, kita di sini akan membahas salah satu bunga yang populer di Indonesia, yang juga populer sekali di luar, yaitu salah satunya bunga mawar. Nah, kita di sini sudah bersama ahlinya, Mas Tony. Ya, mungkin pertanyaan pertama nih pasti terbesit di pikiran kita, apa sih itu bunga mawar? Ya, bunga mawar itu adalah suatu jenis tanaman semak dari genus Rosa. Terus dari mawar sendiri itu memiliki spesies yang sangat banyak. Ada 100 spesies, salah satunya bisa Rosa damascena, Rosa Valencia, dan juga ada Rosa centifolia. Nah, tanaman-tanaman mawar-mawar di Indonesia itu yang paling terkenal tuh paling banyak itu ada mawar tabur merah, tabur putih, ada American Beauty juga. Nah, mawar ini kan salah satu kegunaan juga sebagai minyak atsiri. Itu karakteristik untuk minyak atsirinya itu bunga mawar yang seperti apa ya, Mas? Semua jenis mawar bisa digunakan minyak atsiri, tapi untuk jenis-jenis tertentu itu akan memiliki minyak atsiri yang komposisinya lebih besar daripada jenis lainnya, tergantung dari jenis-jenisnya. Nah, Mas, di Indonesia sendiri itu mempengaruhi nggak sih cuaca
gimana kemarau dan hujan mempengaruhi dari bunga mawar tersebut menjadi pemilihan hasil? Untuk bunga mawar sendiri virus itu mempengaruhi cuaca dan iklim. Nah, terutama kalau misalnya musim kemarau itu hasilnya dia biasanya lebih tinggi. Soalnya kadar air dari bunganya sendiri lebih sedikit daripada saat musim hujan. Nah, untuk selanjutnya itu kondisi bunganya itu harus seperti apa ya Mas agar bunga mawar bisa optimal dijadikan untuk minyak hasil? Untuk bunga mawar yang optimal dalam proses pengambilan minyak hasil itu yang paling bagus itu pada saat bunga mawar itu 70-90% siap karung. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya, perbedaan minyak atsiri dengan minyak biasa sih apa sih Mas? Mungkin orang awam sepertinya kan bingung gitu perbedaannya. Oh ya, kalau minyak atsiri, perbedaan minyak atsiri dan minyak baterai. Kalau minyak atsiri sendiri itu dia memiliki volatilitas lebih tinggi daripada dari minyak nabati, artinya dia mudah menguap, sedangkan minyak nabati itu mudah menguap. Terus kemudian kalau di beku di suhu 18 derajat Celcius, biasanya kalau minyak nabati dia tidak membeku, sedangkan maksud saya minyak nabati membeku, terus minyak aslinya dia tidak membeku. Terus perbedaannya juga yang paling utama dari perbedaannya adalah aromanya. Jelas kalau minyak asli memiliki aroma dengan minyak tinggi, dan minyak asli dia memiliki kandungan triglycerida, sedangkan minyak asli tidak memiliki. Ya, sekian pemaparan dari sang ahlinya. Terima kasih. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls. Saya Tika Risma dari SMA. Bapak dengan siapa? Boleh saya sebentar? Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak di sini? Kenapa Bapak lebih memilih bisnis bunga mawar ini? Kenapa tidak memilih bisnis lain? Contohnya kayak cabai, kayak bawang merah, ataupun tanaman lain gitu loh Pak? Yang pertama memilih bisnis mawar ini karena dia tuh prospeknya cukup tinggi di bidang agribisnis ini. Terus yang kedua juga peminatnya untuk tanaman mawar ini juga cukup banyak, serta dalam masa tumbuhnya cukup cepat. Wah, bagus juga ya Pak. Kira-kira nih tips menanam mawar buat pemula gimana nih Pak? Sebenarnya mudah, itu tips yang perlu dilakukan yang pertama adalah menyiapkan media tanaman. Nah, tanah itu nanti dibajak dan didiamkan 10-15 hari, lalu dibuat lubang sekitar 45 kali 60 cm lah. Nah, lalu yang kedua tipsnya adalah pemupukan. Pemupukan ini ditujukan agar tanaman mawar yang kita kembangkan itu bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pemupukan ini dilakukan juga rutin, tidak bisa kita lakukan hanya sekali 2 kali saja, tapi harus rutin tiap hari, namun dengan porsi yang cukup. Kemudian proses yang ketiga adalah penanaman bunga mawar. Nah, proses penanaman bunga mawar ini cukup mudah. Bagi orang-orang biasa juga tidak perlu latihan untuk memulainya. Seperti menanam tanaman seperti biasanya, hanya perlu menyiapkan media dan dicocokkan tanaman mawarnya kepada tanah.
Kemudian yang keempat adalah penyiraman. Penyiraman dilakukan 1-2 kali sehari. Penyiraman ini dilakukan setiap pagi dan sore saja. Demikian tips untuk menanam tanaman mawar yang baik dan benar.